لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alhamdulillah, jamaah pemirsa masjid, jamaah masjid Al-Ma'arij Telkom, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, melaksanakan amal-amal yang lain juga lebih sempurna. Kita bisa berinfak, berzikir, baca Al-Quran, dan melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Kita berharap semoga amal soleh, amal puasa yang kita lakukan selama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai asbab kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibahagiakan di dunia ini dan dilebur dosa-dosa yang kita telah lakukan, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasannya kepada kita semuanya berupa balasan surga. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kajian pagi ini di Ramadan yang ke-23 ini terkait dengan tema fidyah, ya, terkait dengan tema fidyah. Fidyah ini secara bahasa artinya tebusan atau ganti. Kalau menurut syariat adalah denda yang wajib ditunaikan karena yang wajib ditunaikan bagi seorang karena dia telah meninggalkan ibadah puasa, ibadah yang wajib, ibadah puasa yang wajib, disebabkan karena dia sakit parah, atau karena sudah tua renta, atau karena dia dalam keadaan hamil atau menyusui, sehingga fidyah ini nanti dilakukan oleh mereka yang dalam keadaan tadi tua renta, sudah sakitnya tidak bisa diharapkan, dan juga ada yang menyusui, wanita yang menyusui, dan juga yang dalam keadaan hamil. Maka bagi mereka ini nanti tidak boleh, dibolehkan tidak berpuasa dengan catatan membayar tebusan berupa fidyah. Terkait dengan masalah fidyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 184, ya,
yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang merasa berat melaksanakan puasa, yutiqunahu, berat melaksanakan ibadah puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia dianjurkan, diharuskan untuk membayar fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin, Terkait dengan ayat ini, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi mereka yang berat melaksanakan puasa membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Menurut sebagian ulama, ayat ini dimansukh. Artinya dimansukh ini, ayat ini hukumnya tidak berlaku karena ada ayat yang lain yang turun belakangan, yang turun setelahnya atau sesudahnya, ayat yang berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ada lafal faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara mereka, di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, ya, sudah melihat hilal Ramadan tanggal 1, maka wajib bagi orang yang melihatnya dan orang yang sudah mendapatkan pengumuman terkait dengan datangnya hilal 1 Ramadan itu, maka diwajibkan berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak dihapus. Maksudnya ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena makna yutiqun ini bisa berarti mampu. Kalau diartikan barang siapa yang mampu, ya, barang siapa yang mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang mampu berpuasa, dia boleh tidak puasa, tapi catatannya dia harus nanti membayar fidyah, ya. Dia boleh tidak berpuasa, tapi berkewajiban dia bayar fidyah. Sehingga ini diberi peluang bagi orang yang mampu. Kalau mau puasa silakan puasa, kalau tidak mau puasa silahkan, tapi dengan catatan bayar fidyah. Sehingga oleh ulama yang pertama tadi, oleh kelompok yang pertama, ayat ini kemudian dimansuh, dihapus hukumnya dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi tidak berlaku lagi ayat yang tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu boleh tidak puasa dengan catatan bayar fidyah. Nah, ini kan sudah jelaskan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, menurut Ibnu Abbas, ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin tidak dimansuh, hukumnya tetap berlaku. Apa yang dimaksud dengan yutiquna? Kalau saya artikan yang pertama tadi yang mampu. Yang dimaksud dengan lafal yutiquna ini artinya adalah orang yang berat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang berat untuk berpuasa. Ya. Jadi di sini tafsirannya alal yutiqunahu ay wa 'alal ladzina yuqaddiruna 'ala shaumi ma'asyidda wal musyaqqah. Maksud yutiqunahu di sini adalah bagi orang-orang bisa kalau dia sekiranya puasa, tapi ketika dia menjalankan puasa tersebut sangat berat, amat sangat berat. Jadi diartikan di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu, menurut pendapat yang kedua adalah bagi orang yang merasa berat
melaksanakan ibadah puasa, maka dia tidak usah berpuasa karena sudah menganggap dirinya berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi catatannya dia harus membayar fidyah, ya, berupa makanan kepada orang miskin. Ini tafsiran dari yutikunahu. Kalau yang pertama menafsirkan yang mampu puasa, kemudian hukumnya dihapus. Yang mampu puasa boleh, tidak puasa dengan catatan bayar fidyah, kemudian dihapus dengan turunnya ayat orang yang sudah melihat hilal Ramadan maka wajib puasa. Tetapi kata Ibnu Abbas, bukan, ayat ini tidak dihapus, akan tetapi maksud yutikunahu adalah bagi mereka yang merasa berat melaksanakan ibadah puasa, maka dia boleh meninggalkan ibadah puasa dengan catatan dia wajib bayar fidyah, wajib bayar fidyah. Kemudian terkait dengan siapa-siapa yang masuk dalam kategori yutikunahu, mereka yang berat melaksanakan ibadah puasa sehingga dia dibolehkan tidak puasa. Di antaranya misalnya orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta, kalau dia puasa nanti maka tambah khawatir fisiknya makin tidak kuat, fisiknya makin tidak mampu, mau bangkit pun, mau jalan pun tidak bisa kalau dia menjalankan ibadah puasa. Sehingga yutikunahu ini berlaku cakupannya kepada orang yang sudah tua renta, yang sudah dirinya menganggap dan merasa berat menjalankan ibadah puasa. Kemudian diantaranya lagi yang masuk pada kategori lafal yutikunahu, orang yang sakit parah, yang tidak bisa diharapkan, sembuh lagi, ya, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, yang tidak bisa diharapkan kesehatannya, sakit parah. Nah, bagi orang yang sakit parah ini, dia tidak usah melaksanakan ibadah puasa, tidak usah mengqadha juga. Yang kewajibannya bagi orang yang sakit parah yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ini, kewajibannya nanti bayar fidyah, ya, berupa makanan kepada orang miskin. Dan diantaranya lagi adalah yang masuk kategori yutikunahu fidyatun ta'am miskin, mereka kaum wanita yang sedang menyusui atau kaum wanita yang lagi hamil, kalau wanita menyusui ini, kalau dia puasa, maka nanti dia melaksanakan puasa dalam keadaan berat, musyaqqah, ya, berat bagi mereka. Kenapa berat? Kalau dia menyusui, ya kan, kalau dia menyusui, maka makanan yang ia makan sahur itu akan banyak mengalir ke air susunya, dan nanti ketika puasa di siang hari itu dia bisa merasa lemas, haus, lapar dan lain sebagainya. Dan juga kalau dia puasa bisa menyebabkan air ASI-nya itu tidak lancar dan juga berakibat dampak yang tidak baik kepada bayinya, entah itu yang sudah menyusui atau yang sedang hamil. Sehingga dalam kondisi seperti itu mereka ini dikategorikan melaksanakan ibadah puasa berat, ya. Ketika mau menjalankan ibadah puasa, kondisinya untuk mereka ini sangat memberatkan. Karena memberatkan, maka dia dibolehkan tidak puasa. Tetapi terkait dengan orang hamil dan orang yang menyusui ini ada beberapa pendapat, gitu ya. Ada berpendapat. Dijelaskan di sini, kalau dia ini khawatir, ya, ada beberapa pendapat, saya kutip sebagiannya, ya. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah, wajib bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui, kewajibannya ini bayar qadha, bukan bayar fidyah, bayar qadha saja. Dzahaba Abu Hanifah ila annal wajib alaihi ma huwal qadha faqat. Bagi orang yang menyusui dan bagi orang yang hamil,
dia boleh tidak puasa ketika di bulan Ramadan, tapi kewajibannya nanti mengqadha di waktu yang lain ketika dalam kondisi normal, ya. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bagi orang yang menyusui dan bagi orang yang hamil ini wajib membayar qadha beserta fidyah. Wajib membayar qadha beserta fidyah. Nah, ini yang berat ya, yang berat. Tetapi ada juga sebagian yang lain, sebagaimana ya Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya kewajiban bagi mereka ini adalah membayar fidyah saja. Kalau membayar fidyah ini kan meringankan, tidak mengqadha puasa. Kalau mengqadha itu kan dia mengganti di waktu yang lain. Ya, dia mengganti di waktu yang lain. Di antara pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, bahwasanya orang hamil dan orang yang menyusui ini masuk kategori ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Kenapa? Li'annaha tasmilu syaikhul kabir. Dia ini meliputi sebagaimana orang yang tua renta. Ya, dikategorikan sebagai orang yang tua renta, ya. Tetapi kan dia di waktu yang lain nanti ketika dia mau melaksanakan qadha mampu, ya. Misalnya ketika sudah tidak menyusui, dia kan bisa nanti mengqadha puasanya. Tapi ini pendapat dari salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Namun secara umum sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, bagi wanita yang menyusui, entah itu karena khawatir akan dirinya atau khawatir terhadap bayi yang disusui atau khawatir terhadap bayi janin yang masih berada di dalam kandungan, maka kewajiban bagi mereka hanya membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha. Jadi pendapat ini yang ringan, ya, pendapat ini yang ringan. Cukup membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha puasa. Dan saya kira ini yang diantara beberapa penjelasan yang ringan terkait dengan kondisi seorang wanita yang lagi hamil dan lagi menyusui ketika bulan Ramadan. Dia tidak wajib melaksanakan ibadah puasa, kewajibannya hanya membayar fidyah saja berupa makanan kepada orang miskin. Yang dimaksud dengan tu'au miskin dijelaskan oleh beberapa penjelasan. Tu'au miskin itu setiap hari yang dia tinggalkan maka dia memberi makan kepada orang miskin. Kalau misalnya dia meninggalkan selama 1 bulan 30 hari, maka dia memberikan makan kepada orang miskin sebanyak hitungan jumlah puasa yang ditinggalkan. Dijelaskan kalau orang dalam kesehariannya itu makan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali kan makannya kan? Maka di sini jelaskan tiap harinya itu ya senilai fidyahnya itu senilai makanan yang dimakan pada umumnya dalam 1 hari itu 3 kali, ya, dalam 1 hari itu 3 kali. Kalau dalam 1 hari itu 3 kali, berarti kalau misalnya diuangkan, dinilai dengan uang, kalau makanan itu satu porsi itu 15.000, maka 1 hari itu kan 3 kali, dikali 3 berarti 45.000. Kalau misalnya di satu tempat itu harga makanan, ya, harga makanan nasi yang sudah siap dimakan gitu ya, harganya 20.000 kali 3 berarti 60.000. Kalau di satu tempat itu, misalnya tempat-tempat tertentu, ada yang satu porsinya itu makanan hanya 10.000, berarti 1 hari dia senilai 30.000, ya, senilai 30.000. Barangkali ini yang saya dapat sampaikan terkait dengan masalah fidyah, ya. Ini cakupannya fidyah ini setidaknya ada 3.
tercakup kepada orang yang sudah tua renta ketika dia melakukan puasa, menganggap dirinya beratnya nanti ketika puasa ya kondisi kesehatannya makin tidak bagus. Yang sebelum puasa itu dia bisa berjalan, ketika puasa mungkin sudah tidak bisa berjalan. Yang kedua adalah cakupannya terhadap orang yang sudah sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Dan yang ketiga bagi mereka kaum wanita yang menyusui atau mereka yang sedang kondisinya hamil ya. Setidaknya 3 cakupannya. Barangkali ini bisa dilanjutkan ke session tanya jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya. 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 Ya, saya jelaskan terkait dengan pendapat orang yang mungkin tadi setiap tahunnya hamil atau tahun sekarang hamil, kemudian berikutnya menyusui, berikutnya lagi hamil, berikutnya lagi hamil, di tahun berikutnya lagi hamil. Jadi di setiap masuk bulan Ramadan dia terkadang menyusui, di Ramadan berikutnya mungkin sudah hamil lagi ya, seperti itu. Mungkin di sini ada beberapa penjelasan, memang ada ikhtilaf. Misalnya pendapat Abu Hanifah di sini beliau menjelaskan orang yang hamil atau menyusui dihukumi seperti orang yang sakit. Orang yang sakit ketika bulan Ramadan maka dia tidak wajib puasa ya, sebagaimana juga tadi orang hamil di bulan Ramadan dan orang yang menyusui juga tidak wajib puasa. Kemudian dijelaskan bahwasanya Imam Al-Basri ya, Imam Al-Basri menyatakan orang yang sakit ya, orang yang sakit parah itu sama dengan orang yang hamil ya. Orang yang sakit sama dengan orang yang hamil. Kondisinya ketika di bulan Ramadan, orang yang sakit sama dengan orang yang hamil. Yuftironi wa yakdiyani. Menurut pendapat Hasan Al-Basri, dia adalah membayar tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kewajibannya adalah wa yakdiyani, mengkodok. Karena orang yang hamil dan orang yang menyusui kondisinya itu dianalogikan dengan orang yang sakit di bulan Ramadan. Karena dia sakit di bulan Ramadan, nanti ketika dia sembuh maka dia mengkodok di luar Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya ya, sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Begitu juga kata Al-Imam Al-Basri ini, orang yang menyusui dan orang yang hamil dia disamakan, dianalogikan dengan orang yang sakit. Nanti ketika di luar Ramadan, kalau sudah dia tidak menyusui atau tidak hamil, maka wajib mengkodok puasanya. Ini pendapat Imam Al-Basri ya, pendapat Imam Al-Basri. Tetapi ada pendapat yang lain yang menjelaskan bahwasanya orang yang hamil atau orang yang menyusui ini diibaratkan, disamakan kondisinya waktu itu disamakan dengan selain orang sakit. Maksudnya selain orang yang
diibaratkan sebagaimana orang yang tua renta gitu ya. Diibaratkan, disamakan dengan orang yang sudah tua renta. Orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui di bulan Ramadan ini hukumnya sama dengan orang yang sudah tua renta. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas, alladzina yutikunahu itu meliputi orang yang sudah tua renta, orang yang sakit parah, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dan juga cakupannya kepada mereka orang yang hamil dan orang yang menyusui. Karena yutikunahu ini mencakup setidaknya 3 golongan tadi, maka di ayat di lanjutan bunyi ayat ini, walalladzina yutikunahu, bagi mereka yang merasa berat menjalankan puasa gitu ya, fidyatun tu'am miskin, maka dia cukup membayar fidyah saja. Apalagi kondisinya kayak tadi, di tahun ini misalnya dia sedang menyusui ya, anaknya yang disusui sudah mau berumur 2 tahun ya, mau berumur 2 tahun. Nanti misalnya 2 bulan setelah Ramadan sudah sempurna umurnya 2 tahun. Nanti di tahun berikutnya dia hamil. Ya, nanti di tahun berikutnya dia hamil. Hamilnya sudah 9 bulan misalnya. Jadi setelah menyusui dia hamil kan? Setelah menyusui atau mungkin sebelum menyusui dia sudah hamil. Kan ini kan berlanjut kan? Antara dia menyusui, setelah menyusui langsung berlanjut lagi hamil. Bahkan sebelum selesai anak itu disusui, bayi itu disusui, sudah hamil lagi. Nah, ya kalau berlanjut seperti ini kan, ini memberatkan untuk mengqadha puasa, memberatkan bagi mereka kaum wanita ini mengqadha puasa. Jadi baiknya apa? Baiknya membayar fidyah saja. Kalau ya kembali kepada pendapat Imam Syafi'i, kalau pendapat Imam Syafi'i begini penjelasannya. Bagi kaum wanita yang hamil ya atau yang menyusui, dia kalau puasa itu khawatir terhadap bayinya saja, tapi tidak khawatir terhadap dirinya. Ya, tidak khawatir terhadap dirinya. Yang dikhawatirkan kalau dia puasa terhadap bayi atau janinnya. Maka ini yang menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang dia berkewajiban mengqadha, ya, berkewajiban mengqadha. Nah, ini salah satu dari penjelasan pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi saya lebih cenderung ke pendapat Ibnu Abbas ya, ke pendapat Ibnu Abbas bahwasanya cakupan yutikunahu itu mencakup bagi orang yang sudah tua renta, bagi orang yang sakit parah yang tidak sulit diharapkan kesembuhannya, dan mencakup kepada kaum wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui. Cukup saja mereka ini bayar fidyah, tidak usah mengqadha. Karena kalau mengqadha bagi wanita ini berat gitu ya, berat. Jadi masih masuk yutikunahu lagi, tetap berat gitu ya, mengqadha di waktu yang lain. Sehingga saya lebih cenderung ke pendapat Ibnu Abbas, walaupun ada beberapa pendapat yang memang berbeda-beda di kalangan ulama fikih ya. Langsung saja ke pendapat Ibnu Abbas selaku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini sudah mendapatkan doa khusus, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas itu paham tentang takwil tafsir Al-Quran dan pemahaman tentang agama. Umar bin Khattab saja ketika menjadi khalifah, Ibnu Abbas ini masih tergolong orang yang masih muda. Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu terkait dengan persoalan hukum atau ada perundingan di antara mereka, maka Ibnu Abbas ini selalu diikutkan oleh Umar bin Khattab, karena dialah yang dianggap di antara sahabat yang paling paham tentang takwil atau tafsir Al-Quran dan juga menguasai tentang fikihnya. Jadi tidak usah terlalu repot terkait
terkait dengan perbedaan-perbedaan, langsung saja penjelasan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan doa langsung, ya, doa langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang saya dapat jelaskan, ya, terkait dengan perbedaan. Cukup mengambil yang memudahkan saja, karena fidyah itu tadi sebagai tebusan pengganti daripada puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau dia tidak puasa kemudian bayar fidyah saja, ya sudah cukup terpenuhi kewajiban dalam rukun Islam yang keempat, ya. Puasa itu rukun Islam keempat, ya. Sudah terpenuhi itu, ya. Dia sudah menjalankan kewajiban rukun Islam yang keempat, walaupun tidak puasa, ada sebagai ganti puasa berupa fidyah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, kalau pendapat jumhur kan sebagaimana juga bayar zakat fitrah itu kan, zakat fitrah itu kan berupa qutul balad, ya. Qutul balad itu makanan pokok dalam satu negeri. Kalau di Indonesia kan makanan pokok itu berupa beras, ya. Atau di tempat tertentu bisa juga jagung, karena jagung itu juga dimasak campur dengan beras. Misalnya di Madura. Di Madura itu ada yang mengeluarkan zakat bisa dengan jagung, bisa juga ada juga yang berzakat dengan beras. Ya, tergantung kondisi mereka. Bagi mereka yang miskin, ya sudah cukup zakatnya itu dengan jagung. Tapi menurut jumhur ulama, sebagaimana juga zakat, maka zakat itu harus yang berupa qutul balad. Abu Hanifah membolehkan. Nah, ini Abu Hanifah ini berpikirnya lebih lebih rasional, ya, lebih rasional dibanding dengan jumhur ulama. Cukup saja memberikan sesuatu yang bernilai dengan makanan, ya, misalnya berupa uang. Uang itu yang senilai dengan makanan, atau yang senilai uang itu kalau zakat fitrah yang senilai dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa kilo sekarang? Ya 3 kiloan, ya. Kalau 1 kilonya 10.000 atau 15.000, ya dikali 3 kilo, ya. Itu zakat fitrah. Begitu juga fidyah. Fidyah itu menurut jumhur ulama ya berupa makanan. Misalnya manggil orang gitu, ya. Kalau dia misalnya tidak puasa selama 1 bulan, 1 bulan itu 30 hari, dia manggil orang, kalau mau simpel manggil orang sebanyak 90 orang. Misalnya kalau ada di antara Telkom ini, di antara jamaah Telkom ini ada istrinya yang sedang hamil dan sedang menyusui gitu, ya, tidak puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Ya, yang praktisnya itu langsung misalnya mengundang santri sebanyak 90, karena 1 harinya itu kali 3, ya. Mengundang santri sebanyak 90 orang, langsung kasih makan yang 90 orang itu. Sudah memenuhi pendapat jumhur ulama gitu, ya. Sudah memenuhi pendapat jumhur ulama, karena dia sudah memberikan makan sebanyak 90 orang, ya. Yang dijelaskan oleh ulama, 1 hari itu ya makanan yang dimakan oleh orang itu adalah 3 kali gitu, ya. Karena 1 bulan jumlahnya itu 30, ya berapa tadi? 90 orang yang diundang. Kalau 29 ya tinggal dikali lagi, misalnya 87. Seperti itu gambarannya. Kalau kembali lagi kepada pendapat Abu Hanifah, ya cukup saja dengan nilai, ya, dengan uang yang setara nilainya dengan harga makanan, ya, yang senilai dengan harga makanan. Kalau di satu tempat itu di Balikpapan, ya paling tidak 15.000 lah 1 porsinya. Itu ya kalau 15.000, maka 1 hari itu dia memberikan kalau sebagai ganti makanan, misalnya dia memberikan uang, ya 1 hari itu, dalam 1 hari itu dia memberikan uang kepada 1 orang yang dikategorikan sebagai orang miskin,
ya paling tidak 45.000. Karena di sini ada beberapa pendapat, ya kalau kita mengambil pendapat jumhur lebih bagus gitu ya. Toh kalau dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, mau ngundang orang sulit juga gitu ya, mau ngundang orang sibuk juga gitu ya. Dalam kondisi tertentu belum bisa juga melakukan untuk mengundang orang atau memberikan makan ya, karena ada kesibukan-kesibukan. Ya nanti bisa pendapat Abu Hanifah ini sebagai alternatif gitu ya, alternatif terakhir bisa diamalkan. Nah, seperti itu. Kalau dalam kondisi normal kita masih bisa mengundang orang, misal bisa memberikan makan terhadap orang-orang miskin, maka yang inilah lebih utama pendapat jumhur. Kenapa lebih utama? Karena memang di ayatnya tadi sudah jelas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang berhak melaksanakan puasa, dia membayar fidyah berupa ta'am. Ta'am ya, ta'am miskin, makanan kepada orang miskin. Ya, afdalnya bagaimana? Afdalnya ya yang masih secara harfiah, secara letterleknya berupa makanan ya. Kalau makna tersirat, kalau pendapat Abu Hanifah itu ya adalah nilai yang setara dengan makanan. Ya nilai itu sudah cukup saja. Ya nilai uang yang senilai dengan dengan makanan itu sudah memenuhi juga menurut pendapat Abu Hanifah. Memang ini agak berbeda ya pendapat Abu Hanifah. Kejeniusan dia karena memang secara fikih beliau ini dikenal dengan ahlur ra'ih gitu ya, seorang mujtahid yang menggali satu ayat atau hadis itu ya sangat porsinya menggunakan ra'yu itu sangat besar sekali gitu ya, penggaliannya terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga beliau ini dikenal sebagai ahlur ra'ih ya, yang waktu itu berada di Irak ya, yang memang di Irak itu masuk waktu itu adalah sebagai kota metropolitan ya, kota yang sudah maju. Kemajuan kota tersebut juga mempengaruhi cara pandang, cara berpikir seseorang gitu ya. Kalau di Madinah, Syafi'i dan yang lainnya waktu itu ya pendapatnya ya masih tidak jauh dari apa yang terdapat dalam arti kandungan ayat itu. Wallahu ta'ala alam. Silahkan kalau mungkin masih ada yang lainnya. Ya. Ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, memberikan wawasan keilmuan tentang agama, tentang fikih ini. Dan mudah-mudahan asbab kita mempelajari, mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hambanya yang masuk kategori mereka yang didoakan oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala berbangga di antara para malaikat karena kita masih dalam keadaan tafakuh fiddin. Dan mudah-mudahan juga kita sebagaimana dalam riwayat dalam sebuah hadis jelaskan, dimasukkan dalam kategori yang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan pun yang berada di lautan ikut mendoakan. Malaikat mengembangkan sayapnya karena kita masih dalam keadaan ya mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdai wa fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak, dosa-dosa yang kecil maupun yang besar ya Allah, ampuni semua ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami ya Allah di malam di turunnya Lailatul Qadar ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah di malam turunnya Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah taufik ya Allah, berikanlah tambahan kebaikan ya Allah. Ya Allah, perjumpakanlah kami ya Allah di malam Lailatul Qadar dengan melakukan amal-amal soleh, dengan melakukan qiyamul lail, dengan melakukan infak, sedekah, dengan melakukan membaca Al-Qur'an, di mana kebaikan-kebaikan yang dilakukan di waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa qiraatina wa jami'a a'malina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.